Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Oke, alhamdulillah alamin, para sahabat channel terindah sekalian dimanapun kita semua berada. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan dalam berpikir, kekuatan dalam berinteraksi kepada sosial, kemasyarakatan, dan juga masih diberikan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu istiqomah terhadap apa yang kita yakini sebagai suatu kebenaran, apa yang kita yakini sebagai suatu kebaikan kepada sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat terindah sekalian dimanapun kita semua berada, di video kali ini, video yang singkat ini, saya akan kembali membahas tentang kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Oke, dari Detik Edu atau detik.com yang khusus membahas tentang dunia pendidikan. Di sini Pak Menteri juga kembali membahas tentang kampus Merdeka, ingin bebaskan kampus dari berbagai sekat. Oke, saya akan membacakan dulu sebuah beritanya, nanti baru saya berikan komentar tentang kampus Merdeka ini. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengungkapkan kampus Merdeka dibuat untuk bebaskan sekat-sekat antara universitas dan industri. Beliau berkata, kampus Merdeka ingin memerdekakan kampus dari berbagai sekat akademik antara industri, riset dan pembelajaran, fakultas dan prodi, menciptakan suatu sistem pendidikan tinggi yang berkolaborasi tanpa adanya dinding-dinding. Tanpa adanya dinding-dinding, kata Pak Nadiem Makarim yang disampaikan pada tanggal 15 bulan 6 tahun 2021 kemarin. Para sahabat terindah sekaligus, pada kesempatan kali ini saya akan juga menyampaikan yang berhubungan dengan Merdeka Belajar. Itu ada dicanangkan 8 indikator utama atau 8 indikator kinerja utama dalam dunia pendidikan dengan memberikan insentif keuangan kepada PTN-PTN untuk memaksimalkan jumlah mahasiswa yang akan keluar dari kampus, mendapat pembelajaran di universitas lain, proyek sosial, kewirausahaan, magang di luar negeri, dan program-program lainnya. Di sini saya sangat menyesalkan sekali kalau penyampaiannya hanya memberikan insentif keuangan kepada PTN-PTN atau perguruan tinggi negeri. Sementara kita ketahui bahwa di Indonesia ini terdapat lebih daripada 4.000 perguruan tinggi swasta yang juga membantu mencerdaskan kehidupan bangsa rakyat Indonesia. Kalaulah ungkapan ini benar, tapi saya harap mungkin salah ini. Saya kira bukan cuma PTN-PTN saja, tapi PTS juga. Tapi saya belum mengklarifikasi, tapi saya memberikan sebuah kritisi bahwa berita yang mengenai memberikan insentif keuangan kepada PTN-PTN untuk memaksimalkan ini sangat tidak merefleksikan keadilan, karena hanya PTN-PTN yang diberikan. Sementara PTS 4.000 lebih telah membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian saya akan membahas tentang ke-8 indikator kinerja utama yang mana para lulusan dari perguruan tinggi ini diharapkan akan mempunyai 8 indikator kinerja utama ini daripada sebuah lulusan perguruan tinggi. Yang pertama itu lulusan mendapat kinerja yang layak. Tertulis adalah lulusan mendapat kinerja yang layak. Ini kita bisa menyimpulkan bahwa materi-materi atau pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan di dalam perguruan tinggi tersebut akan
memberikan dampak kepada lulusan sebuah keilmuan, sebuah skill yang diharapkan, yang semua itu dibungkus dalam kata kinerja yang layak. Akan tetapi untuk menentukan apakah kinerja itu layak apakah tidak, ini tentu memiliki sebuah parameter untuk bisa mengukur daripada sebuah kelayakan kinerja daripada lulusan perguruan tinggi tersebut. Kemudian indikator yang kedua itu yaitu mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Ya, ini memang sebuah program daripada pemerintah atau khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada periode ini dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Tentu terdapat 3 semester yang dipersilahkan kepada mahasiswanya untuk memilih ya. Yang pertama, semester pertama atau dilakukan pada di semester 5 dan semester 6 atau mungkin mulai dari semester 4. Untuk 1 semester berada di program studi di perguruan tinggi yang bersangkutan. Kemudian 2 semester dilakukan dengan perguruan tinggi yang lain, tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada sejumlah perguruan tinggi yang belum siap, itu tidak menjadi paksaan. Kita lihat saja nanti ke depannya. Berapa banyak perguruan tinggi yang siap untuk melakukan seperti ini. Tapi tentu positif daripada program yang dicanangkan ini tentang 8 kinerja utama ini merupakan satu hal yang positif untuk bisa dilakukan. Meskipun pencapaiannya mungkin masih di bawah 50%. Kemudian yang ketiga, dosen berkegiatan di luar kampus. Dan untuk dosen yang berkegiatan di luar kampus, pada kampus Merdeka Belajar ini merupakan suatu program yang sangat luar biasa untuk diterapkan sebagai salah satu indikator lulusan perguruan tinggi yang diharapkan dosen tersebut bisa memberikan dampaknya kepada mahasiswa ketika dia berkegiatan di luar kampus. Kegiatan dilakukan oleh dosen di luar kampus ini itu bisa di-share kepada mahasiswanya melalui media-media sosial ataupun di dalam kelas yang bersangkutan. Sehingga bisa memberikan motivasi kepada mahasiswa ketika dosen itu berkegiatan di luar kampus. Akan menjadi salah satu motivator bagi para mahasiswa untuk mungkin melakukan kegiatan yang sama seperti yang dilakukan oleh dosen tersebut sebagai pemicu mereka berkreativitas di luar kampus. Kemudian keempat, praktisi mengajar di dalam kampus nih. Praktisi mengajar di dalam kampus ini sebenarnya di Indonesia sudah pernah dilakukan dulunya lagi, sudah lama, di mana orang dilihat daripada skill yang dia miliki dan kampus dipersilahkan untuk memberikan sebuah mata kuliah kepada praktisi tersebut disesuaikan dengan bidang keahlian yang mereka miliki. Sebagai salah satu contoh mungkin seorang ahli dalam bermain gendang, dia mungkin hanya tamat SMA, tetapi teknik bermain gendangnya cukup luar biasa dan kita sebagai perguruan tinggi mungkin bisa mengundang beliau untuk mengajar di program studi Sentra Tasik untuk mengajarkan mata kuliah atau mungkin sentra alat musik gendang karena dia adalah seorang praktisi yang sangat mahir di bidang gendang meskipun dia hanya tamat SMA. Ini yang dimaksudkan pada indikator keempat, praktisi mengajar di dalam kampus. Begitupun dengan keahlian-keahlian lainnya. Mungkin tak menutup kemungkinan nanti para startup muda yang mempunyai penghasilan cukup besar dari startupnya mungkin bisa mengajar di perguruan tinggi meskipun mereka hanya tamat S1 atau mungkin tamat SMA. Tapi bukti daripada kegiatannya dia di dunia industri, di dunia itu sudah cukup diakui oleh bangsa ini atau orang-orang sekitarnya. Begitupun dengan praktisi-praktisi lainnya dipersilakan untuk bergabung jika memang telah memenuhi kompetensi atau memenuhi syarat-syarat seperti yang disyaratkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Kemudian yang kelima,
hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat. Digunakan oleh masyarakat. Ini salah satu daripada luaran daripada perguruan tinggi. Maksudnya bahwa dosen yang berkreativitas di luar kampus itu hasil-hasil kerjanya bisa dinikmati oleh para masyarakat di luar sana untuk mungkin sebagai motivasi bagi para masyarakat dari dosen tersebut, mungkin bisa menjadi suatu pengisi ilmu pengetahuan bagi para masyarakat yang dilakukan oleh dosen tersebut. Oke. Atau juga bisa seperti yang saya lakukan ini, membuat sebuah channel YouTube terindah dengan isi-isi atau konten-konten di dalamnya, memuat segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan, dengan sosial kemasyarakatan, dengan dunia politik sekaligus, dan juga dengan perkembangan-perkembangan teknologi. Dan masyarakat yang menyaksikan video saya ini mungkin bisa terinspirasi dengan adanya video yang saya sebarkan di kanal-kanal YouTube saya ini, khususnya dengan 2 YouTube yang saya punyai, channel Terindah Suyadinat dan juga Indonesian English TV. Ini mungkin bisa dijadikan salah satu indikator daripada kinerja utama perguruan tinggi, yaitu hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat. Digunakan di sini bisa berarti ditonton, kemudian bisa memberi inspirasi, kemudian ditonton bisa memberikan keinginan yang besar dari masyarakat untuk turut mencontohnya. Dan insya Allah channel Terindah ini bisa digunakan oleh masyarakat untuk memberikan insight-insight atau wawasan-wawasan tentang perguruan tinggi, tentang pendidikan secara umum, tentang sosial kemasyarakatan atau keagamaan, juga tentang dunia sosial politik. Oke, untuk kinerja yang ke-6, program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Dan ini merupakan suatu harapan yang cukup luar biasa, meskipun realisasinya mungkin hanya 5% yang mampu melakukan kerjasama dengan luar negeri, prodi-prodi yang ada di Indonesia ini. Karena jalinan kerjasama untuk dengan luar negeri bukan suatu yang hal mustahil, tetapi memerlukan penelusuran yang bisa atau bisa memakan waktu yang cukup lama. Kan tetapi ini sudah merupakan suatu terobosan yang bagus sebagai 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi. Jika setiap program studi bisa membina kerjasama di kelas dunia dalam bentuk pendidikan atau bentuk kerjasama di dunia industri dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-7, kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Kelas kolaboratif di sini artinya adalah bahwa antara mahasiswa dan dosen, antara mahasiswa dan institusi, mahasiswa dan dunia industri di luar sana bisa berpartisipasi di kelas yang sama bersama-sama untuk mencerna atau memahami sebuah teknologi baru atau sebuah peradaban-peradaban daripada teknologi yang diterapkan kepada masyarakat, tentang perubahan-perubahan yang terjadi, dan semua mempunyai partisipasi yang sama untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi harapan dan menjadi cita-cita daripada mahasiswa ataupun keinginan daripada dosen dan juga tujuan daripada perguruan tinggi tersebut. Sehingga kelas yang berkolaboratif dan partisipatif ini merupakan salah satu indikator kinerja utama perguruan tinggi ataupun lulusan perguruan tinggi nantinya. Diharapkan para lulusan bisa berkolaborasi, bisa berpartisipasi untuk dunia industri, dunia pendidikan, sosial kemasyarakatan maupun sosial politik lainnya. Kemudian yang ke-8 ya, indikator yang ke-8 itu program studi berstandar internasional. Nah, ini pun merupakan suatu daya tarik yang tersendiri bahwa program studi bisa menjadikan standar internasional ini. Mungkin salah satunya bahwa setiap program studi itu mempunyailah sebuah atau seseorang ataupun banyak orang yang dari negara lain kuliah di program studi yang bersangkutan atau setidaknya mengikuti standar-standar
internasional yang diakui oleh dunia internasional atau diakui oleh UNESCO. Dan tentu untuk semuanya ini memerlukan ekstra energi yang disalurkan paling utama oleh pemerintah, dengan soko guru yang paling depannya adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, serta Ristek dan Teknologi untuk sebagai penopang utamanya. Dan tidak bisa dilepaskan dari kementerian. Dan apabila 8 indikator utama ini menjadi suatu harapan kita bersama yang diprogramkan oleh pemerintah melalui Kemendikbudristek Dikti ini, tentu harus ditopang. Jangan kembali dilemahkan dengan perkataan-perkataan menteri yang justru menegasikan daripada semangat warga pendidikan Indonesia yang ingin sama-sama maju. Karena itu merupakan suatu kebutuhan bersama. Menjadi pintar, menjadi maju, menjadi sejahtera melalui dunia pendidikan, itu merupakan suatu harapan dan cita-cita kita bersama. Jangan sebagai pimpinan tertinggi Menteri Pendidikan malah melemahkan dengan kata-kata yang tidak menunjukkan kepada suatu semangat baru bagi dunia pendidikan. Bahwa semua standarisasi itu sangat dibutuhkan, bahwa kolaborasi itu sangat dibutuhkan, bahwa kerjasama itu sangat dibutuhkan, atau 8 indikator kinerja utama ini semua sangat dibutuhkan. Tentu dalam realisasinya mungkin nanti ke depannya tetap akan terjadi rekayasa sana, rekayasa sini, tutup sana, tutup sini, hingga bisa memenuhi semua standar yang telah distandarkan. Dan setelah ini semua dilakukan, jangan dikomentari dengan 8 standar kinerja utama ini tidak menjamin kualitas. Nauzubillah. Menteri seharusnya memotivasi, jangan menegasikan apa yang telah kita sama-sama apa yang telah sama-sama dicita-citakan, yang telah sama-sama diharapkan. Dan warga pendidikan tentu akan mencoba semaksimal mungkin mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dengan pemerintah berlaku adil untuk semua jenjang pendidikan, untuk semua jenis pendidikan, baik pendidikan yang dilakukan oleh negeri ataupun oleh swasta. Dan jangan hanya PTN-PTN saja yang dipikirkan, sementara PTS-PTS dianaktirikan. Hingga saat ini perasaan itu masih ada, bahwa PTS-PTS di Indonesia merasa dan nyata dianaktirikan oleh pemerintah. Nauzubillah. Ke depan semoga bisa didengarkan oleh para petinggi-petinggi di negeri ini yang khusus mengurusi dunia pendidikan, atau siapapun yang memperhatikan atau menginginkan dunia pendidikan kita maju. Jangan ada diskriminasi daripada pendidikan di negeri Indonesia ini. Jangan hanya PTN yang diagung-agungkan, jangan hanya PTN yang dibasah-basahi oleh dana-dana dari pusat, sementara PTS-PTS nelongso, PTS-PTS kekeringan, sehingga terkesan sebagai krakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau, karena perhatian dari pemerintah yang sangat minim. Demikian video singkat ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas waktunya telah menonton video terindah ini, dan melalui video ini juga saya tetap meminta atau memohon kepada para saudara sekalian yang belum subscribe, silakan untuk subscribe di channel terindah ini, sehingga channel terindah ini bisa memberikan kontribusi positif kepada rakyat Indonesia secara keseluruhan. Tinggalkan like, komen, serta share kepada kawan-kawan kita semua, dan utama subscribe di channel terindah ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.